saya ingin menyampaikan bahwa operasional pemerintah desa ini adalah bukan honor kepala desa. Ini yang harus ditahu dulu. Operasional pemerintah desa ini bukan honor, tetapi dia bentuknya operasional yang menunjang tugas-tugas kepala desa. Jadi boleh dipakai untuk biaya koordinasi. Misalnya pemerintah desa ingin berkoordinasi ke pemerintah daerah, kabupaten atau ke provinsi, maka dana desa untuk operasional yang 3% ini bisa dipakai dalam rangka apa? Tentu dalam rangka membangun keharmonisan hubungan pemerintahan, koordinasi antar level pemerintah yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, operasional 3% ini juga bisa dipakai untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Misalnya untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, kesusahan, oleh musibah, keterbatasan dana, ada konflik sosial, bencana yang menimpa warga. Contoh konkretnya seperti apa? Ada kepala desa lagi nyenyak tidur, jam 1 malam tiba-tiba ada warga yang ketok pintu. Warga ini harus dirujuk ke rumah sakit karena dia sakit. Rumah sakitnya jauh dari desa. Butuh biaya transport. Maka operasional pemerintah desa boleh dipakai untuk operasional seperti ini. Untuk membantu warga yang membutuhkan seperti ini. Ada warga yang berduka, meninggal. Dia miskin. Tidak ada yang menyiapkan pemakamannya. Misalnya yang muslim, kain kafan dan seterusnya. Maka dana desa ini boleh dipakai untuk membiayai warga miskin yang meninggal untuk pemakamannya. Itu yang dimaksud untuk kesusahan, kemiskinan. Ada warga kena musibah. Rumahnya terbakar misalnya. Maka operasional ini boleh dipakai untuk pemberian santunan. Terus biaya kegiatan khusus lainnya yang ketiga. Ini digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, dan seterusnya. Jadi misalnya untuk membangkitkan semangat generasi muda, ada lomba-lomba. Boleh dari operasional pemerintah ini dipakai membeli untuk hadiah bagi lomba di bidang olahraga ataupun seni. Untuk membangkitkan kreativitas anak-anak muda kita yang ada di desa. Begitupun halnya kegiatan-kegiatan keagamaan bisa disupport dari operasional pemerintah desa ini. Ini untuk operasional pemerintah desa, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Penurunan beban pengeluaran, antara lain pemberian bantuan sosial, jaminan sosial pada masyarakat miskin atau miskin ekstrim. Kemudian peningkatan pendapatan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, pengembangan ekonomi lokal yang ada di desa-desa kita. Kemudian penyediaan lapangan kerja termasuk program-program PKTD, padat karya. Kemudian meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Misalnya membangun, mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos Yandu, pos Kesdes, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, PAUD, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, antara lain membangun jalan desa dan jembatan sesuai dengan kewenangan desa. Lalu berikutnya adalah bantuan pembangunan, perbaikan, dan rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim. Boleh dari dana desa untuk sektor ini. Kemudian, untuk BLT, bantuan langsung tunai dana desa ini dialokasikan maksimal 25%.
Ini yang berbeda dengan kebijakan kita tahun 2022 ini yang mematok minimal 40%. Nah, sekarang karena ekonomi sudah mulai jalan, mudah-mudahan semua mulus-mulus saja, ekonomi kita di desa bangkit, yang tidak kerja kemudian kerja, yang dagangannya tadinya tidak laku sudah mulai laku karena daya beli sudah mulai meningkat, maka antara lain pertimbangannya seperti itu, maka BLT di 2023 nanti adalah maksimal 25%. Sehingga dengan BLT 25% maksimal ini memberikan ruang bagi desa-desa kita untuk mengefektifkan apa yang menjadi usulan-usulan atau program-program prioritas yang ada di desa. Jadi ruang fiskalnya semakin besar, sehingga ruang kreativitasnya juga semakin besar untuk mengakomodir apa yang menjadi usulan-usulan, masukan-masukan warga desa. Kemudian untuk BLT maksimal 25% ini, kriterianya apa saja? Pertama adalah bagi keluarga miskin yang berdomisili di desa. Jadi dia harus berdomisili di desa dan diutamakan miskin ekstrim. Jadi urutannya itu miskin ekstrim dulu yang dahulu. Jangan yang miskin biasa-biasa saja dapat, lalu yang memang hidup sebatang kara, miskin ekstrim, nggak bisa diapa-apain, itu tidak dapat, itu tidak adil. Menyalahi prinsip penetapan prioritas yang tadi berkeadilan yang saya sampaikan di awal paparan ini. Yang kedua adalah bagi keluarga yang terdapat anggotanya yang rentan sakit. Ada anggota keluarga rentan sakit kronis menahun. Kemudian yang ketiga adalah keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Ini yang sebatang kara nih. Dia tunggal, sudah lanjut usia, hidup terkadang dari belas kasihan para tetangga. Ini menjadi prioritas miskin ekstrim seperti ini. Lalu yang keempat adalah keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. Jadi sebenarnya agak fleksibel ini, walaupun alokasinya adalah maksimal 25% yang kami buat regulasinya.